Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri bahasa Indonesia, ragam ilmiah, formal, dan objektif. Objektif, ringkas, dan padat, konsisten. Saya selaku moderator di sini akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Firda Salasa, Amelia Juliarti, dan saya sendiri, Sabrini Nur Safitri Basrum. Selanjutnya, kita akan membuka mendengarkan pemaparan materi dari Firda. Kepada Firda, saya persilakan untuk membaca materi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya pemateri dari kelompok 4. Langsung saja. Di sini pendahuluan atau latar belakang. Dalam kehidupan sosial dan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan, digunakan berbagai bahasa daerah termasuk dialeknya, bahasa Indonesia dan atau bahasa asing. Bahkan dalam situasi tertentu seperti dalam keluarga perkawinan campuran, digunakan pula bahasa yang bersifat campuran, yaitu campuran antara bangsa Indonesia dan salah satunya atau kedua bahasa ibu pasangan perkawinan campuran itu. Kemudian, dalam situasi kebahasaan seperti itu, timbul berbagai ragam atau variasi bahasa sesuai dengan keperluannya, baik secara lisan maupun tulisan. Timbulnya ragam bahasa tersebut disebabkan oleh latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan bahasa para pemakainya itu. Kemudian, yang dimaksud dengan ragam atau variasi bahasa adalah bentuk atau wujud bahasa yang ditandai oleh ciri-ciri linguistik tertentu, seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Di samping itu ditandai oleh ciri-ciri linguistik, timbulnya ragam bahasa juga ditandai oleh ciri-ciri non-linguistik, misalnya lokalisasi atau tempat penggunaannya, lingkungan sosial pemakainya, dan lingkungan keprofesian pemakai bahasa yang bersangkutan. Kita lanjut. Kita lanjut ke dalam inti pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Kita lanjut. Kita lanjut kepada ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama yaitu formal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada kosakata, bentukan kata, dan kalimat. Bentukan kata yang formal adalah bentukan kata yang lengkap dan utuh sesuai dengan aturan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Kalimat formal dalam tulisan ilmiah bercirikan oleh kelengkapan unsur wajib, yaitu subjek dan predikat, ketetapan penggunaan kata fungsi atau kata tugas, kebernalan, isi, dan tempat esia formal. Contohnya yaitu kata yang formal, berkata, bagi, memberi, dipikirkan, hanya, dan daripada. Kemudian contoh kata non formal, bilang, buat, kasih, dipikirkan, cuma, dan ketimbang. Selanjutnya, yang kedua yaitu ciri
ragam ilmiah yang kedua yaitu objektif. Objektif ini bersifat objek. Untuk itu, upaya yang dapat kita tempuh adalah menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak pengembangan kalimat dan menggunakan kata dan struktur kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara objektif. Jadi terwujudnya sifat objektif ini tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak. Sifat objektif juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Kata-kata yang menunjukkan sifat subjektif tidak digunakan. Kata yang menunjukkan sikap ekstrim dapat memberi kesan subjektif dan emosional. Kata seperti harus, wajib, tidak mungkin tidak, pasti, dan selalu perlu dihindari. Contoh pertama, contoh-contoh itu telah memberikan bukti betapa besarnya peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Kemudian, selanjutnya, contoh-contoh itu telah memberikan bukti besarnya peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut. Hadirnya kata betapa dan kiranya pada contoh yang pertama menimbulkan sifat objektif, sedangkan yang kedua yaitu tidak mengandung unsur subjektif. Ingat. Kemudian contoh kedua yaitu kalimat ketiga, abstrak artikel harus ditulis dalam sebuah paragraf. Penelitian pasti diawali adanya masalah. Contoh yang keempat, abstrak artikel ditulis dalam sebuah paragraf. Penelitian diawali adanya masalah. Kata-kata yang menunjukkan sikap ekstrim ini dapat memberi kesan subjektif dan emosional. Kata-kata seperti harus, wajib, tidak kemungkinan tidak, pasti, dan selalu perlu dihindari. Penulisan kalimat satu tadi berikut itu harus dihindari karena bersifat subjektif emosional. Kemudian pada penulisan kalimat keempat tadi itu kalimat yang tidak subjektif tampak pada kalimat keempat. Selanjutnya, ciri ragam bahasa ilmiah yang ketiga yaitu ringkas dan padat. Bahasa Indonesia ragam ilmiah ini dengan ciri ringkas dan padat dalam penggunaannya itu direalisasikan dengan tidak memperlihatkan adanya suatu penggunaan unsur-unsur bahasa yang mubazir atau pemborosan. Hal ini berarti bahwa dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah menuntut adanya suatu penggunaan bahasa secara hemat tanpa mengurangi makna atau tujuan dari bahasa tersebut. Berikut karakteristik mengenai keringkasan dan kepadatan dari setiap bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat kita lihat dari beberapa aspek dari batasan bahasa. Contoh, yang pertama yaitu nilai etis di atas menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, nilai etis sebagaimana tersebut pada paparan di atas menjadi pedoman dan menjadi dasar pegangan hidup dan kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia. Contoh kalimat pertama itu termasuk bahasa ilmiah yang ringkas, sedangkan yang contoh kalimat yang kedua itu bahasa yang tidak ringkas. Hadirnya kata sebagaimana tersebut pada paparan dan kata dasar pegangan hidup dan kehidupan pada kalimat dua tidak memberi tambahan makna yang berarti. Dengan demikian, hadirnya kata-kata tersebut termasuk mubazir. Kita lanjut. Ciri bahasa ragam ilmiah yang keempat yaitu konsisten. Ini digunakan dalam kegiatan tertentu yang sesuai dengan fungsinya dalam suatu karya ilmiah. Ada begitu banyak ragam yang digunakan, namun yang paling sering adalah ketidakkonsistensian bahasa Indonesia ragam ilmiah.
konsisten di sini itu artinya harus bersifat ajak, taat asas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur-unsur bahasa serupa pembentukan kata dan tata tulis digunakan sesuai kaidah yang berlaku konsisten. Penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia ilmiah juga perlu dilakukan secara taat asas. Sebagai contoh, kata tugas untuk digunakan untuk mengantarkan tujuan, kata tugas sebagai pengantar objek. Selain itu, apabila pada bagian awal uraian telah terdapat singkatan SMP, sekolah menengah pertama, pada uraian selanjutnya digunakan singkatan SMP tersebut. Contoh, pertama, untuk mengatasi penumpang yang melimpah menjelang dan usai Lebaran, pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Perlucuran senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Bagi mereka yang penting adalah pencabutan embargo persenjataan. Contoh yang kedua, untuk penumpang yang melimpah menjelang dan usai Lebaran telah disiapkan kendaraan yang cukup. Pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Peluncuran senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Untuk mereka yang penting adalah pencabutan embargo persenjataan. Jadi contoh kalimat kedua itu tidak konsisten dengan kaidah yang berlaku. Sementara contoh yang konsisten itu terdapat pada kalimat nomor 1. Kemudian kita lanjut kepada akhir atau kesimpulan atau inti. Jadi di sini kesimpulannya itu bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan menjadi media efektif untuk berkomunikasi ilmiah, baik itu secara tertulis maupun lisan. Beberapa ciri dari bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah formal dan objektif, ringkas dan padat, serta konsisten. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori atau gabungan dari keempat hal tersebut, serta hasil penelitian secara tertulis dan lisan. Sekian dari apa yang saya paparkan atau apa yang saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, demikian dari pemaparan materi dari pemateri. Terima kasih. Demikian diskusi ini. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.